Dari zaman Firaun sampai para bankir modern, ada satu logam kuning berkilau yang udah jadi obsesi manusia selama ribuan tahun. Tapi, kenapa ya? Apa sih yang bikin emas ini jadi safe haven atau tempat berlindung finansial yang paling utama? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar semua rahasianya. Oke, kita mulai dengan satu angka yang wow, 19,786 triliun dolar Amerika. Itu adalah total nilai semua emas yang ada di dunia per awal tahun ini. Ini bukan sekedar angka gede ya, ini tuh bukti nyata betapa masifnya kepercayaan seluruh dunia yang ditaruh di logam ini. Angka belasan triliun dolar itu mungkin susah ya dibayangin, jadi coba deh kita bandingin. Nilai total emas itu bahkan jauh di atas nilai gabungan perusahaan raksasa kayak Apple sama aset yang katanya emas digital, yaitu Bitcoin. Ini nunjukin banget betapa dalamnya akar emas di sistem keuangan kita, jauh melampaui tren teknologi atau pasar saham yang lagi heboh sekarang. Jadi, kenapa investor lari ke aset yang bisa dibilang kuno ini? Jawabannya ada di sini, perlindungan di kala badai. Perekonomian modern itu bisa kerasa kayak lautan yang ganas dan nggak bisa ditebak. Nah, pas badai ketidakpastian mulai datang, investor pasti cari pelabuhan yang aman buat aset mereka. Dan pelabuhan itu sering banget ya terbuat dari emas. Dan badainya ini wujudnya macam-macam. Ada inflasi, si pencuru diam-diam yang makani nilai tabungan kita. Ada ketegangan geopolitik yang lagi panas di berbagai belahan dunia. Ada juga mata uang yang nilainya merosot, pasar saham yang naik turun kayak roller coaster, plus bayang-bayang resesi yang ngintip. Semua ini tuh kayak petir yang nyamber-nyamber, menciptakan badai sempurna yang bikin investor panik cari tempat berlindung. Disinilah konsep aset safe haven itu berperan. Gampangnya gini, ini adalah aset yang jadi tujuan orang-orang waktu semua aset lain kelihatan beresiko. Saat pasar saham anjlok atau nilai mata uang melemah, aset safe haven ini diharapkan nggak cuma bertahan, tapi bahkan nilainya bisa naik. Dan contoh paling klasiknya, ya tentu aja emas. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih DNA emas yang bikin dia begitu spesial? Kenapa bukan perak, platina, atau logam lain yang jadi juaranya? Jawabannya ada di serangkaian kekuatan intrinsik yang udah terbukti selama ribuan tahun. Kekuatan emas itu ada di kombinasi unik dari 5 faktor ini. Pertama, dia itu tameng inflasi. Kedua, pasokannya itu terbatas banget. Gak ada yang bisa nyetak emas baru seenaknya. Ketiga, emas itu super liquid, diakui di seluruh dunia, dan gampang dicairin. Keempat, dia independen, gak terikat langsung sama kebijakan pemerintah manapun. Dan yang terakhir, fondasinya adalah ribuan tahun kepercayaan manusia. Bukan cuma salah satu faktor, tapi kombinasi kelimanya inilah yang bikin DNA emas begitu kuat. Soal kepercayaan sejarah, ini bukan cuma omong kosong loh. Peran emas sebagai jangkar keuangan itu bukan fenomena baru. Jejaknya itu tertanam dalam banget di hampir setiap peradaban besar dalam sejarah manusia. Ini bukti kalau daya tariknya itu universal dan abadi. Coba kita telusuri jejaknya sebentar. Semuanya dimulai sekitar 600 tahun sebelum Masehi, waktu kerajaan Lydia nyetak koin emas pertama. Ribuan tahun kemudian, dunia bahkan mengadopsi standar emas, di mana nilai mata uang itu dipatok langsung ke emas. Bahkan setelah Perang Dunia II, lewat perjanjian Bretton Woods, dolar AS itu masih terikat sama emas, walaupun ikatan resminya diputus tahun 1971, warisan kepercayaan ini tetap nempel kuat sampai sekarang. Oke, warisan sejarah itu penting, tapi gimana relevansinya hari ini? Di dunia yang didominasi pasar saham, posisi emas itu di mana sih? Nah, ayo kita coba bandingkan langsung. Nah, ini ngegambarin peran mereka yang beda banget. Saham itu ibarat mesin pertumbuhan kita. Potensi imbal hasilnya tinggi, bisa kasih dividen, jadi dirancang buat ngebangun kekayaan secara agresif. Tapi, ya gitu, risikonya tinggi juga. Di sisi lain, emas itu jangkar stabilitas kita. Dia nggak ngasih dividen atau bunga. Perannya bukan bikin kita cepat kaya, tapi buat mastiin kita nggak jatuh miskin pas krisis datang. Jadi keduanya punya fungsi penting di portofolio yang seimbang. Tapi status safe haven ini ternyata nggak selalu sempurna. Seperti kata Profesor Carol Alexander, ada anomali. Waktu puncak kepanikan pandemi tahun 2020, emas justru ikut-ikutan jatuh bareng saham. Ini kan kebalikan dari teori. Kok bisa? Salah satu teorinya, waktu orang panik banget, mereka jual aset apapun yang gampang dicairin, termasuk emas, buat nutupin kerugian di tempat lain. Ini jadi pengingat bahwa dalam gejolak yang ekstrim, benteng terkuat pun bisa goyah. Jadi, setelah semua ini, gimana dong posisi emas sekarang? Apa logam kuno ini masih relevan di era digital yang serba cepat? Apa dia masih bisa jadi jangkar buat masa depan keuangan kita? Oke, jadi kesimpulannya apa? Gini, emas itu bukan aset buat bikin Anda kaya dalam semalam.
Anggap aja emas itu polis asuransi buat portofolio investasi Anda. Perannya mungkin udah geser dari sebagai uang jadi pelindung nilai, tapi fungsi intinya, sebagai penyimpan kekayaan waktu sistem lain lagi goyang, itu tetap sama kuatnya seperti ribuan tahun yang lalu. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Di dunia yang sekarang penuh dengan aset digital dan inovasi keuangan yang baru, apa emas bakal tetap mempertahankan tahtanya sebagai tempat berlindung utama? Atau jangan-jangan kita lagi di ambang era baru di mana definisi safe haven itu sendiri bakal berubah? Cuma waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.